Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masih dalam pembahasan tentang kitabus shalah, yaitu tentang salat, yang mana submaterinya itu adalah bab syurut as-shalah, tentang syarat-syarat salat. Dan kita akan membahas hadis tentang hukmu hamlis sabi wa wad'ihi fis shalah, yaitu hukum menggendong anak kecil dan menaruhnya. Jadi digendong, ditaruh, ya. Hukumnya apa? Fis shalah, yaitu pada saat melaksanakan salat. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu hadis Abu Qatadah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Abu Qatadah, semoga Allah meridhai beliau pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat dalam keadaan beliau membawa Umamah, yaitu putri dari Zainab. Ya, jadi dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat dalam keadaan membawa Umamah. Umamah ini putri dari Zainab. Ya, dan Zainab adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau membawa cucunya pada saat apa? Pada saat salat. Fa idza sajada wada'aha, dan apabila Rasulullah sujud, ya, maka beliau meletakkan Umamah tersebut. Ya, tidak membawa lagi tapi ditaruh cucunya tersebut. Wa idza qama hamalaha, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, berdiri, beliau membawa Umamah, yaitu cucu beliau tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali Muslimin, dan riwayat Imam Muslim, wa huwa ya'ummun nasa fil masjid. Pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, ya, menjadi imam yang mengimami manusia fil masjid, di dalam masjid. Nah, ini hadis yang membahas tentang apa hukumnya menggendong seorang anak pada saat salat, ya, kemudian juga meletakkannya, menaruhnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa akhrajahu Muslimun min tariqi Sufyan, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Sufyan an Utsman ibni Abi Sulaiman wa ibni Ajlan
dari Utsman bin Abi Sulaiman dan juga Ibnu Ajlan, sami'a Amir bin Abdullah bin Zubair bihi, bahwasanya keduanya mendengar Amir bin Abdullah bin Zubair. Wa fihi, dan dijelaskan di dalamnya, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi manusia. Wa Umamah bintu Abil As wa hiya binatu Zainab bintun Nabi ala atiqihi. Jadi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami manusia, dan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Umamah putri dari Abul As, yaitu suami dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umamah ini diletakkan pada pundak beliau, ala atiqihi. Umamah diletakkan pada pundak. Al-atiq ma bainal mankib wal unuq. Al-atiq itu antara leher dan bahu. Berarti pundak. Jadi pada waktu itu Rasulullah menjadi imam dan membawa Umamah, dan lebih khusus lagi diletakkan pada bagian mana? Pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ala atiqihi. Nah, di antara lafaz-lafaz yang dijelaskan, yaitu kana yusalli, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Maka di sini salat apa pada waktu itu? Ai salat adh-dhuhri awil asri, yaitu pada saat salat zuhur atau salat asar. Lima warada 'inda Abi Dawud min hadits Abi Qatadah qala bainama nahnu nantadhiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salati fi adh-dhuhri awil asri, yaitu menurut hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Qatadah, beliau menceritakan tatkala kami sedang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat zuhur atau salat asar. Jadi dalam riwayat ini dijelaskan bahwasanya salat tersebut adalah salat zuhur atau salat asar. Idh kharaja ilaina wa Umamatu bintu Abil As bintu ibnatihi ala atiqihi. Ternyata Rasulullah keluar menuju kami dalam keadaan Umamah putri dari Abul As, putri dari Zainab, itu berada pada unuqihi, yaitu di leher beliau, artinya digendong. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi musallahu wa qumna khalfahu wa hiya fi makaniha alladhi hiya fihi. Jadi Rasulullah datang menuju kami dan Umamah itu pada leher beliau. Lalu beliau berdiri untuk sholat di tempat sholatnya. Kemudian kami, yaitu para sahabat, itu pun berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umamah itu pun pada tempatnya. Artinya pada tempat tatkala Rasulullah datang, yaitu digendong di leher atau pundak. Kemudian redaksi atau lafadz kana yusalli, dahulu Rasulullah salat.
lam yaqa' hadzal fi'lu illa marratan wahidatan. Nah, ini penting untuk dipahami. Ya, penting untuk dipahami. Dahulu Rasulullah salat. Dalam hadis ini maksudnya adalah hal itu tidaklah terjadi kecuali satu kali saja. Ya. Jadi hal tersebut tidaklah dilakukan oleh Rasulullah, ya, tidaklah terjadi kecuali hanya sekali saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah. Beliau salat dalam keadaan menggendong cucu beliau yaitu Umamah. Itu tidaklah terjadi kecuali marrah wahidah, satu kali saja. Wa fihi ma yadullu ala anna hadhihi al-ibara la tadullu ala tikrar mutlaqan. Sehingga apa? Lafaz seperti ini, ya, tidak terus-terusan menunjukkan hal tersebut berulang kali. Ya. Jadi kejadiannya berapa kali? Sekali. Ya, kejadiannya sekali. Nah, kemudian dalam hadis tersebut ada redaksi fa idza sajada. Ya, fa idza sajada, maka apabila Rasulullah itu sujud. Itu ma'tufun ala qawlihi yusalli. Bisa kita lihat lagi redaksinya, ya. Itu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab fa idza sajada. Nah, di sini ma'tuf yaitu mengikuti yusalli. Ya, mengikuti yusalli. Wa fi riwayatin 'inda al-Bukhari wa Muslim fa idza raka'a wada'aha. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan dengan lafaz fa idza raka'a. Apabila Nabi mau apa? Mau sujud atau mau ruku? Raka'a. Mau ruku. Kalau yang ada dalam kitab Bulughul Maram ini kan fa idza sajada. Apabila Nabi hendak sujud. Nanti dipahami berarti Nabi ketika rukuk masih tetap apa? Masih tetap gendong. Bisa maksudnya. Makanya dalam riwayat yang lain, ya, dijelaskan dengan lafaz fa idza raka'a. Apabila Nabi hendak ruku, maka Nabi menaruhnya. Menaruh Umamah, yakni wada'aha 'alal ardi. Ya, ditaruh di tanah. Ya, ditaruh di tanah, tidak tetap digendong. Apabila Nabi hendak ruku, ditaruh di tanah. Qauluhu wa idza qama ay minas sujud ila raq'ati taliyah hamalaha. Dan apabila Nabi bangkit berdiri, yaitu dari sujud untuk rakaat yang berikutnya, hamalaha, Nabi pun membawanya, menggendongnya lagi. Ya. Wa 'inda Abi Dawud hatta idza arada an yarka'a akhadhaha wa wada'aha. Nah, ini lebih jelas lagi riwayat Imam Abu Dawud. Sehingga apabila Nabi hendak ruku, maka Nabi mengambilnya, ya,
wa wadha'aha, lalu Nabi taruh. Iya. Jadi riwayat Imam Abu Dawud lebih jelas lagi. Sehingga apabila Nabi hendak ruku, maka Nabi mengambil Umamah tersebut fa wadha'aha, dan diletakkan. Tsumma raka'a wa sajada. Kemudian baru Nabi itu apa? Ruku dan sujud. Hatta idza farigha min sujudihi tsumma qama akhadhaha faraddaha fi makaniha. Kemudian tatkala Nabi telah selesai dari sujud, maka Nabi bangkit, berdiri, akhadhaha, Nabi ambil Umamah tadi, diambil, faraddaha fi makaniha, kemudian dikembalikan oleh Nabi di tempatnya yang semula, yaitu di pundak tadi itu. Ya. Nah, ini penjelasan lebih terperinci ya dari hadis yang ada pada kitab Bulughul Maram ini. Di antara yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini, hadis Abu Qatadah, al-hadis dalilun ala anna al-amala al-musyabiha li hadzal fi'li la yubtilu as-salata. Hadis ini sebagai dalil yang menjelaskan bahwasannya perbuatan yang semisal ini, ya, perbuatan yang seperti dilakukan oleh Rasulullah tersebut, yaitu menggendong, kemudian mengambil, diletakkan, kemudian diambil lagi, ya, bahwasanya perbuatan yang semisal itu la yubtilus shalah, tidak membatalkan salat. Sawa'un akanat fariidatan am nafilatan, baik itu salat fardu atau salat nafilah, salat sunnah. Wa sawa'un akana imaman aw am munfaridan, baik itu ketika orang tersebut jadi imam atau sholat sendirian. Itu ketika melakukan perbuatan semisal itu tidak batal sholatnya. Wa qad taqaddama fi riwayati Muslim annahu kana ya'ummun nasa. Karena memang dalam riwayat Imam Muslim, ya, pada kitab Bulughul Maram ini dijelaskan pada saat itu Rasulullah sedang menjadi imam ketika menggendong siapa? Umamah. Ya. Wa idza jaza dzalika fi halil imamah jaza fi halil infirad. Apabila hal tersebut dibolehkan bagi orang yang sedang menjadi imam, maka juga dibolehkan bagi orang yang sedang sholat sendirian. Wa idza jaza fil fariidati jaza fin nafilati bil aula. Jika hal tersebut dibolehkan pada saat melakukan sholat fardu, sholat wajib, maka juga dibolehkan pada saat melakukan sholat sunnah bil aula. Ya. Maka hadis ini menjadi dalil bahwasannya perbuatan, ya, semisal apa yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut, menggendong, menaruh, mengambil lagi, ya, itu tidak membatalkan sholat. Baik sholat wajib atau sholat sunnah, baik ketika jadi imam atau sholat sendirian. Qala al-Hafidh Ibnu Rajab, berkata Imam al-Hafidh Ibnu Rajab, wal hadits nassun sharih fi jawazi mithla hadzal amali fi sholatil maktubati. Hadis ini adalah dalil yang sangat jelas bahwasanya bolehnya melakukan, ya, perbuatan seperti itu di dalam sholat wajib.
wa anna dzalika la yukrahu fiha fadlan an yubtilaha. Dan perbuatan semisal itu tidaklah makruh, dibenci, apalagi dianggap salatnya itu batal, tidak. Ya. Jadi boleh. Meskipun di sini para ulama ya itu memiliki penjelasan yang berbeda. Ya. Maksud dari hadis tersebut. Ada di antara para ulama yang menjelaskan innahu khasun bin nabi. Perbuatan itu khusus bagi nabi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Ada lagi yang mengatakan inna umama kanat tu'allaq bihi min duni fi'lin minhu. Ada ulama lain yang mengatakan bahwasanya Umamah itu memang benar-benar dekat dengan Rasulullah, dan itu bukan murni keinginan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umamahnya yang pengen digendong gitu loh. Ya. Ada juga yang mengatakan inna hadza fin nafilah. Kejadian tersebut pada salat sunnah. Ya, ada juga yang mengatakan hadza lidz-dzarurah. Wa idza lam yujad man yakfi at-tifl fayahfazuhu. Ada yang mengatakan ini karena darurat. Nabi gendong itu dikarenakan apa? Darurat, tidak ada yang menjaga anak tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya innahu mansukhun bi tahrimil amal wal inshighal fi sholati bi ghairiha. Hadis ini telah dihapus dengan dalil yang menunjukkan tidak boleh sibuk dalam sholat dengan perbuatan-perbuatan selain perbuatan sholat. Ya, wa hadza qalahu Ibnu Abdul Bar wa mala ilaihi Al-Qurtubi wa hadhihi ad-da'awa la yultafat ilaiha. Namun penjelasan-penjelasan tersebut tidak perlu diperhatikan. Ya, karena hanya yaitu penjelasan dari para ulama saja. Ya. La yultafat ilaiha wa ba'duha yarudduhu siyaqul hadis. Karena memang pendapat dan penjelasan tadi itu berlawanan dengan hadis yang sudah kita bahas. Ada yang mengatakan ini di salat sunnah, padahal hadisnya jelas salat zuhur atau asar. Ya, ini mansukh, mana buktinya mansukh? Dihapus. Ya, ini khusus bagi Nabi. Mana buktinya bahwasanya ini khusus bagi Nabi? Karena secara asal perbuatan Nabi itu adalah untuk diikuti, diteladani, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu khusus bagi Nabi. Maka ini ya tidak perlu diperhatikan, karena memang penjelasan-penjelasan tersebut itu disanggah oleh hadis yang sudah kita bahas. Fas-shawabu anna mithla hadzal amal la yu'athir fis shalah. Maka yang benar adalah perbuatan semisal yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut, menggendong, kemudian menaruh, mengambil lagi, ya, la yu'athir fis shalah, itu tidak mempengaruhi keabsahan salat. Ya, tidak mempengaruhi keabsahan salat. Artinya salatnya tetap apa? Tetap sah. Ya. Namun di sini yang juga dikaji oleh para ulama, sehingga para ulama itu berbeda pendapat. Coba diperhatikan. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi dhabitil harakati allati tubtilu shalah. Dan para ulama berbeda pendapat dalam hal
gerakan seperti apa yang membatalkan sholat? Itu bagaimana standarnya? Gerakan yang dilakukan dalam sholat yang dianggap membatalkan sholat, itu standarnya bagaimana? Parameternya bagaimana? Famin ahlil ilmi man haddadaha bi thalathi harakat. Ada di antara ahlul ilmi yang menjelaskan bahwasanya gerakan yang membatalkan sholat itu apabila dikerjakan sebanyak 3 kali gerakan. Wa nasaba hadza ila Ibnu Aqil Al-Hambali, dan ini dinisbatkan atau pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Wa huwa qaulun dhaif. Namun pendapat ini pendapat yang lemah. Li amrain, dikarenakan 2 hal. Yang pertama, anna kullaman haddada syai'an bi'adadin muayyan aw kaifiyatin muayyanatin fa'alaihi dalil. Yang pertama, kenapa kok lemah? Dikarenakan setiap orang yang menentukan bilangan tertentu atau tata cara tertentu, maka dia harus mendatangkan dalil. Ada enggak dalilnya? Yang menetapkan dengan bilangan tertentu. Oh, ini dilakukan sebanyak 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Ada enggak dalilnya? Dia harus mendatangkan dalil. Atau ada orang yang menetapkan bahwasanya kaifiyahnya seperti ini, tata caranya seperti ini, maka dia harus mendatangkan dalil. Li'anna taqdir babuhu tauqif wa hadza la tauqifa fihi. Karena orang yang menetapkan sesuatu baik bilangan atau kaifiyah, tata cara, maka masuk dalam ranah at-tauqif. Harus bersandar pada dalil, dan tidak ada dalilnya. Penentuan 3 gerakan itu membatalkan sholat, itu tidak ada dalil. Bisa dipahami ya? Kemudian alasan yang kedua, kenapa pendapat tersebut lemah? Annahu thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamala Umamah. Bahwa telah sahih dari Rasulullah bahwa beliau itu menggendong Umamah. Kama fi hadzal hadits wa fi salatil kusuf taqaddama wa raja'a wa ta'akhkhara. Dan juga dalam hadis yang lain, pada saat salat gerhana Nabi maju kemudian kembali ya ke belakang dan semisalnya. Ini Nabi bergerak tapi tidak dianggap membatalkan sholat. Ya. Jadi pendapat pertama ini adalah pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua, wa qala akharun yurja' fi hadza ila al-'urfi. Untuk menentukan bahwasanya gerakan ini gerakan yang membatalkan sholat, itu pendapat kedua mengatakan dikembalikan kepada urf. Urf itu kebiasaan manusia. Kebiasaan atau pandangan sebuah masyarakat. Ya, fama 'udda fil 'urfi katsiran fahuwa katsirun yubtilu shalah. Jika kebiasaan masyarakat itu menganggap gerakan-gerakan itu gerakan yang ukurannya itu banyak, maka membatalkan sholat. Wa ma 'udda fil 'urfi yasiran fahuwa yasirun la yubtiluha. Namun jika dalam kebiasaan manusia, ya, gerakan tersebut dianggap masih gerakan yang ringan, sedikit, maka itu tidak membatalkan sholat.
Wa hadza huwal madhhab 'indal Hanabilah, dan ini adalah pendapat dalam madhab Hambali. Wa hadza fihi syai'un min adh-dha'fi. Nah, pendapat kedua ini pun ada kelemahannya. Pendapat yang kedua ini yaitu apa pendapatnya? Kembali kepada kebiasaan masyarakat atau manusia. Ini pun ada syai' min adh-dha'f. Ada sisi kelemahannya. Li'anna al-a'raf takhtalifu bi ikhtilafil buldan wa ikhtilafil afham. Karena yang namanya kebiasaan manusia itu ya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda dari sisi tempat, negeri, wilayah, dan juga berbeda-beda dari sisi al-afham, yaitu pemahaman manusia. Jadi kayaknya enggak standar gitu loh ya. Karena nanti orang Ampel sini beda dengan orang mana? Orang Gresik atau orang Sidoarjo, ya. Faqad yara ba'dhun nasi hadza katsir wa qad yarahu akharuna qalil. Ada yang mengatakan, oh ini termasuk gerakan yang banyak ini. Tapi orang lain menganggapnya oh ini enggak banyak, ini sedikit. Makanya kan beda-beda persepsinya, iya. Nah, ini sisi kelemahannya. Kalau kembali kepada uruf atau kebiasaan manusia. Adapun pendapat yang berikutnya, pendapat yang ketiga, annal katsir minal haraka ma khuyila lin-nadhir annal mutaharrik laisa fi salatin. Ini pendapat yang ketiga, dianggap gerakan yang banyak itu apabila ada orang yang melihatnya itu pasti mengatakan oh orang ini dalam keadaan tidak sholat. Ya, jadi umpama ada orang yang sholat kemudian melakukan gerakan-gerakan, dilihat sama orang, ini kok gerakannya seperti ini. Wah, ini berarti kalau melakukan gerakan seperti itu, ya bisa dianggap ini bukan sholat ini. Iya, bisa dipahami? Ma khuyyira lin-nadhir annal mutaharrik laisa fi sholatin. Makanya kalau ada orang yang contoh saja ada orang yang sholat kemudian ya gerakan-gerakannya itu menunjukkan seperti orang itu tidak sholat. Nah, ini berarti gerakan-gerakan yang apa? Yang dianggap membatalkan sholat. Ya, wala'alla hadza huwa azharul aqwal wa aqrabuha. Dan kata penulis di sini, dan ya inilah pendapat yang lebih dekat dan yang lebih nampak, wa huwa anna kulla harakatin tunafis shalah bihaitsu idza ru'iya syakhsu yataharrak khuyyila lin-nadhir annahu laisa fi sholatin fahiya mubtilatun lis-shalah. Dan ini pendapat yang lebih dekat, pendapat yang lebih nampak, yang lebih kuat, ya, yaitu gerakan-gerakan yang menafikan sholat. Yang mana apabila seseorang melakukannya dalam sholat dilihat sama orang, maka orang yang melihat tersebut mengatakan, oh kalau melakukan seperti ini, ya tentu dia itu bukan orang yang sholat. Maka ini pendapat yang lebih kuat, dan gerakan tersebut membatalkan sholat. Perbuatan tersebut membatalkan apa? Sholat. Bisa dipahami ya pendapat yang ketiga? Intinya pendapat yang ketiga ini, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang tersebut kalau dilihat oleh orang lain, itu orang lain bisa mengatakan, oh ini gak sholat ini. Masa sholat kok melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Iya. Amma syai'ul yasir alladzi la yunafiha fala yubtiluha. Adapun kalau gerakan yang ringan sedikit, ya maka tidak sampai membatalkan salat tersebut. Ya. Nah, ini ada berapa pendapat tadi? Ada 3 pendapat. Ya.
Dan pendapat yang ketiga itu pendapat yang lebih kuat, yang lebih nampak, yang lebih dekat, ya, tentang parameter gerakan yang bisa membatalkan salat. Kemudian di sini ada tambahan, wa yumkinu an tuqassamul harakatu fi sholati ila thalathati aqsamin mustafadatin minal adillah. Terkait gerakan dalam sholat ini, ya, maka bisa diklasifikasikan, dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama atau macam yang pertama, harakatun ma'murun biha, gerakan dalam sholat yang diperintahkan. Wa hiya kullu harakatin tatawaqqaf 'alaiha sihhatus shalah au kamalaha. Ya, gerakan yang diperintahkan dalam sholat. Contohnya seperti apa? Gerakan yang menentukan sah atau tidaknya sholat. Ya, seperti kama law ra'a ala ghita'i ra'sihi aw aba'atihi najasa fa'alqaha. Seperti ketika ada orang yang sholat, dia tahu bahwa di songkoknya, ya, itu ada najis. Di songkoknya ada apa? Ada apa ini? Ada najis. Konsentrasi semua sampai ditanya enggak connect ini ya. Seperti ketika ada orang yang sholat, dia tahu, oh, di songkoknya ini ada najis. Kira-kira dia bergerak apa enggak? Bergerak apa enggak? Wah, ada najisnya kok, dibiarkan. Nabi aja ketika dikasih tahu Jibril alaihissalam bahwa di sandalnya ada najis, maka dilepas. Maka ketika orang yang sholat itu tahu, umpama, ya, di songkoknya, di pecinya itu ada najis, fa'alqaha, maka dia, ya, melepas songkok tersebut dan tidak memakai, dilepas kemudian dilempar. Sebagaimana Nabi itu kan, ya, ketika dikasih tahu sandal beliau ada najis, maka dilepas. Ya, jadi ini diperintahkan untuk bergerak. Gerakan-gerakan yang diperintahkan. Sebagaimana contoh yang lainnya, lawis tadara ilal qiblah lamma tabayyana lahu shawab. Sebagaimana ada orang yang sholat, tapi sholatnya tidak menghadap kiblat. Iya, biasanya ketika safar itu bingung arah kiblatnya mana ini. Sudah dia berijtihad, ya, sudah berusaha, kemudian dia sholat, ternyata masih salah kiblatnya. Ketika dalam keadaan sholat ada orang yang ngasih tahu, ya, ngasih tahu bahwasanya kiblatnya itu berlawanan dengan arah dia sholat. Apakah dia harus bergerak merubah kiblatnya atau tetap pada arah yang salah? Bergerak, berputar apa enggak? Bergerak. Sudah dikasih tahu kiblat yang benar kok masuk tetap aja sholat. Dia bergerak, maka gerakan ini gerakan yang wajib dilakukan. Karena menyangkut keabsahan atau sah tidaknya sholat. Ya, jangan tetap berdiri aja ya. Kiblatnya salah kok masih tetap diteruskan. Ya. Itu kalau menyangkut sah atau tidaknya sholat. Ada juga, ya, gerakan yang diperintahkan, tapi ini untuk kesempurnaan sholat. Kalau tadi berkaitan dengan sah tidaknya sholat, tapi yang ini untuk kesempurnaan sholat. Diperintahkan, tapi untuk kesempurnaan sholat.
Seperti apa? Seperti ketika seseorang sedang sholat jamaah, lalu dia melihat ada shaf yang kosong. Apa yang dia lakukan? Mengisi shaf yang kosong tersebut. Nah, ini untuk kesempurnaan. Au taharrukin litaswiyatis shaf, atau gerakan-gerakan untuk kesempurnaan atau lurusnya shaf. Ya, ketika dilihat shafnya kok tidak lurus, maka dia bergerak sedikit. Nah, ini untuk kesempurnaan apa? Kesempurnaan shaf, maka diperintahkan dalam rangka kesempurnaan sholat. Ya, kalau yang pertama tadi diperintahkan agar sholatnya itu sah. Ya, agar sholatnya itu sah. Kemudian jenis yang kedua, harakatun manhiyun anha, gerakan-gerakan yang dilarang. Nah, ini harus dipahami. Jadi dalam sholat itu ada gerakan-gerakan yang dilarang. Fa in kanat katsiratan mutawaliyatan li ghairi hajatin fahiya mubtilatun lis-shalah. Apabila gerakan-gerakan tersebut sering dilakukan dan dilakukan secara kontinu, berkesinambungan, tanpa ada hajat keperluan, maka gerakan tersebut membatalkan sholat. Sebagaimana yang sudah kita bahas. Wa illa fahiya makruha. Ya, wa illa fahiya makruha. Apabila tidak banyak dilakukan, ya, tapi tidak ada hajah, tidak ada keperluan, maka itu makruh. Hukumnya apa? Makruh. Wa hiya kullu harakatin yasiratin li ghairi hajah. Gerakan yang ringan yang tidak ada hajatnya. Ya, seperti yang dilakukan oleh banyak orang minal abath bisa'ati awin nazar ilaiha aw taswiyati ghitha'ir ra'si awil abath bil lihyah fa kullu dzalika makruh. Seperti orang yang mempunyai kebiasaan kadang merapikan jenggotnya pada saat sholat, ya. Padahal ya nggak ada kebutuhan untuk merapikan jenggot. Atau kalau pakai sorban, ya, dikit-dikit, sorbannya dikinikan. Padahal nggak ada kebutuhan, kecuali ada kebutuhan. Atau kalau dia membawa jam gitu, ya, dikit-dikit melihat. Atau ya, an-nazar ila sa'ah atau abath bis sa'ah. Nah, ini kalau ringan itu makruh. Kenapa? Li'annahu yunafil khusyu' fis shalah. Karena bisa menghilangkan kekhusyukan. Ya, biasanya kan kita lihat ya, kalau pakai sorban itu kan, atau jenggotnya panjang, ya. Atau enggak ada hajanya. Ini makruh. Kalau sedikit, fa in kathura wa tawala fa huwa muharramun mubtilun lis-shalah. Kalau banyak dilakukan atau sering, ya, terus-terusan dari mulai takbiratul ihram sampai ya, maka ini hukumnya haram dan membatalkan salat, ya, membatalkan salat. Kemudian jenis yang ketiga, harakatun mubahah, gerakan yang mubah atau boleh. Wahiyal yasiratu lihajatin awil kathira lidharurah. Jadi gerakan yang boleh itu seperti apa? Gerakan yang sedikit dikarenakan ada hajat, atau gerakan yang banyak dikarenakan dharurah, dikarenakan darurat. Fal aula kama fi haditsil bab, fal ula kama fi hadithi al bab. Dan yang pertama yaitu sedikit dikarenakan ada hajat, itu seperti hadis yang kita bahas. Ya.
karena ada hajat, yaitu tadi kan Rasulullah menggendong Umamah, gendong kemudian mau ruku, ya pasti ya ditaruh. Ini ada hajatnya, tapi kan sedikit, ringan. Ya. Al-katsira lidh-dharura. Adapun gerakan yang banyak itu dikarenakan ada atau dalam keadaan darurat, kama fi halatil khauf idza lam yatamakkanu ma'ahu. Seperti apa gerakan yang banyak tapi darurat? Dalam salat ya gerakannya itu banyak, gerakan di luar salat ya ini itu banyak tapi darurat. Seperti apa? Pada saat dalam keadaan khauf, fi halatil khauf. Itu ada namanya salat khauf. Idza lam yatamakkanu ma'ahu min ada'i sholati 'ala al-wajhil matlub. Ya, salat dalam peperangan, salat khauf. Itu banyak gerakannya. Ya, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan salat sesuai dengan salat yang semestinya. Ya, fa innahum yusalluna wa hum musyatun 'ala arjulihim. Mereka salat dalam keadaan berjalan. Ya, di atas kakinya, aw raqibuna 'ala khuyulihim. Mereka salat dalam keadaan naik kuda. Ya, qala ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dalam surat Al-Baqarah ayat 239, ya, dijelaskan dalam ayat tersebut, apabila kalian takut maka farijalan aw rukbana, itu salat dengan berjalan dan salat dalam keadaan naik hewan tunggangan. Ya. Wa minal harakatil mubahati an yahukka jasadahu aw yusliha izarahu idza starkha. Dan di antara gerakan yang boleh dalam salat itu apabila seseorang menggaruk badannya. Ya, pada saat apa? Menggaruk. Karena gatel atau apa gitu kan? Atau pada saat sarungnya melorot. Maksudnya agak melorot semuanya gitu ya. Agak ke bawah gitu, kemudian nah, dia perbaiki. Yuslih izarahu idza starkha. Ya. Sudah habis waktunya. Belum terus nih. Nah, tambahan sedikit. Kemudian di sini ada faedah yang lain. Al-hadits dalilun ala jawazi hamlil atfal fi shalah li'anna al-adamiyya tahirun wa ma fi jawfihi ma'fuun anhu. Hadis ini sebagai dalil bolehnya membawa anak kecil dalam salat. Membawa maksudnya menggendong. Iya. Menggendong dalam salat karena anak kecil itu adalah adami zahir, yaitu manusia, dan manusia itu apa? Suci. Ya. Wa thiyabul atfal ajsaduhum tahiratun ma lam tatahaqqaq najasatuha. Jadi boleh menggendong anak. Menggendong bayi atau anak kecil selama pakaiannya dan jasadnya, badannya dari bayi atau anak tersebut, anak kecil tersebut itu tidak ada najisnya. Tidak ada apa? Najisnya. Walau kana mahkuman binajasatiha lam yusallin nabiyyu wa huwa hamilun Umamah. Seandainya ya Nabi itu tahu ada najis pada Umamah, maka Nabi tidak akan sholat dalam keadaan menggendong Umamah. Ya, waqad nassa asy-Syafi'i wa ghairuhu ala taharatiha. Dan dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan imam yang lainnya bahwasanya Umamah tersebut dalam keadaan yaitu suci. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau memang dalam keadaan suci anak kecilnya tersebut.
Tapi kalau anak tersebut pempesnya ada pipis, ya jangan. Ya, karena ada najisnya, jangan digendong. Tidak boleh. Ya. Nah, ini yang bisa kita bahas ya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ya bisa menambah ilmu kita tentang ya kaitannya hukum dalam sholat ya, yaitu menggendong anak kecil. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.